Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah seluruh para jamaah, para hadirin, abu-abu, tengku-tengku, gure-gure kamu, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan para alim ulama, rakan-rakan, ado-ado dan adun-adun yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita memulai hari kita dengan melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Sejenak kita meniatkan i'tikaf di masjid, dan juga sejenak kita meniatkan untuk menuntut ilmu, dan kita meniatkan menunggu salat syuruk. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, hari Ahad, tadi Ketua Safari Subuh Pak Apriyadi sudah mengumumkan kepada kita bahwa esok insyaAllah pada subuh Ahad yang akan datang kita akan melaksanakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah bulan yang keempat, ya, sudah bulan yang keempat dari Rabiul Awal. Ini menunjukkan, ya, perayaan Maulid itu di Aceh sebenarnya enggak mengenal waktu, ya. Berhentinya itu nanti bulan Ramadan sebenarnya. Watekah haji dapat jauh boleh baru, ya. Jadi tidak ada batasan sebenarnya limit waktu untuk perayaan. Senangnya kita gembira dengan mengenang Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ini semua tidak hanya menjadi tradisi saja, tetapi adalah menjadi pembelajaran bagi umat untuk mengenang beliau, untuk belajar lebih banyak tentang sejarah hidup beliau, dan juga menjadikan beliau sebagai uswah teladan dalam kehidupan, dan pesan-pesan beliau itu mampu untuk kita amalkan dan kita junjung dalam kehidupan kita. Karena selamatnya hidup di dunia dan selamatnya kita hidup di akhirat nanti adalah dengan mengamalkan pesan-pesan beliau, mengamalkan hadis-hadis dan sunnah beliau dalam kehidupan. Nah, ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini, walaupun kita tidak ada makan minum, tapi tetaplah mudah-mudahan bersemangat, ya. Baik fikir nyo sang minggu ke lebih pah, ya. Hana nyo pipah sit, ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas topik yang mungkin berbeda sedikit. Tapi topik ini adalah topik yang harus dibahas untuk saat ini. Topik yang harus dibahas untuk saat ini. Kita sudah masuk tahun baru dan kita masuk tahun politik. Ini masuk tahun politik sudah. Menurut peta politik di Indonesia. Ini tahun 2023 tahun politik. Kita akan mengadakan pemilihan pada tahun 2024 awal, ya. Jadi setahun ini adrenalin kita, pikiran kita nantinya akan terarah semuanya untuk masalah politik. Mulai dari caleg-caleg sudah mulai, bakal caleg sekarang sudah berpikir-pikir nyolun bebaik partai teh belum pilih, ya. Ngenso lun kalinya kendaraan, ya. Begitu juga kita yang enggak ada rencana ini, ya, untuk naik jadi caleg, kita berpikir siapa yang akan kita pilih. Untuk presiden juga, untuk caleg juga. Ini sudah masa-masanya. Ini setahun ini, ya. Kita minta berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita secara pribadi selamat daripada segala fitnah pada tahun ini,
Begitu juga umat kita, masyarakat kita juga selamat dari fitnah-fitnah yang mungkin akan datang. Tapi sedari dini perlu kita untuk sadarkan, perlu untuk kita sampaikan apa-apa yang harus menjadi pedoman kita paling kurang di dalam mengarungi tahun-tahun yang akan datang ini, di hari-hari yang akan datang ini, dalam tahun ini. Pada saat nanti kita berbeda partai, pada saat nanti kita berbeda pilihan, ya, karena memang kepentingan politik yang memang harus untuk dilewati. Ini harus sedari dini untuk kita sampaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, di sini poin yang pertama adalah yang ingin kami ingatkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika di Madinah, bahkan dalam dakwah Nabi kita Muhammad, ya, beliau dari berdakwah dari Mekah menuju Madinah. Di Madinah kita tahu dalam dakwah beliau juga salah satu hal yang paling penting, beliau adalah mendirikan negara akhirnya. Juga mendirikan sebuah negara. Negara ini adalah sebagai instrumen, sebagai alat untuk menjaga keutuhan umat, untuk menjaga juga muhafazah ala din, menjaga agama, menjaga umat, menjaga pribadi, menjaga harta, dan juga menjaga semua maslahat kehidupan dunia, sehingga dibentuknya sebuah negara dengan baik. Dan uniknya, negara yang dibentuk oleh Nabi SAW pada saat itu, yang tidak dikenal oleh orang Arab dengan kabilah-kabilahnya yang banyak, itu belum dikenal modelnya. Bahkan di dunia sekalipun belum dikenal model seperti model negara yang dibentuk oleh Nabi SAW. Bagaimana, bayangkan, Arab itu tidak memiliki negara seperti yang dibentuk oleh Nabi, yang semua kabilah-kabilah itu menyatu, membuat satu kesatuan kekuatan politik yang kuat. Yang kekuatan politik yang kuat ini kemudian mampu untuk bahkan menaklukkan kekuatan politik di luar, Romawi, Persia, dan yang lainnya. Itu kekuatan yang sangat luar biasa, tapi mampu dibangun oleh Nabi dalam hanya waktu, kalau boleh kita katakan, 23 tahun. 23 tahun kita bangun sebuah cikal bakal negara yang kuat. Pidi saja berapa periode itu? Padu periode kah? Hokong atau holemoh ju? Mumang. Ya, karak-karak sang rubah. Ya. Berapa puluh tahun? 23 tahun. Atau bahkan kita katakan ya 10 tahun terakhir di Madinah itu. Tapi negara yang sebentar saja, kalau boleh kita katakan dibuat oleh Nabi, didirikan oleh Nabi, diasas oleh Rasulullah SAW, kok mampu setelah itu, setelah beliau wafat, dia nggak goyang, bukannya runtuh. Karena apa? Buk-buk yang siat, yang sementara saja dibuat bagah-bagah, biasanya digadoh olehnya. Buk yang bagah-bagah, ya, cepat-cepat semuanya dibuat, prosesnya cepat sekali, biasanya nggak bertahan lama dia. Secara hukum alamnya begitu. Tapi Rasulullah enggak, setelah beliau wafat justru penaklukan dilakukan. Masa Abu Bakar, masa Umar, ya, bahkan masa Umar bin Khattab, lebih daripada itu, Persia runtuh, ya. Orang Romawi pun ketar-ketir dan mulai sadar bahwa ini mereka tidak akan bertahan lama untuk Romawi Timur, tidak akan bertahan lama, ya. Mesir pun akhirnya ditaklukkan terus. Ini kan negara yang kuat sekali. Apa yang menjadi asas? Sehingga dengan asas ini proses politik itu berjalan dengan cara yang sangat baik dan bagus serta kuat. Karena kalau seandainya tidak kuat dari dalam, nggak akan mampulah kita menghadapi tantangan dari luar. Tidak kuat dari dalam, nggak mampu menghadapi tantangan dari luar. Disinilah kita paham betapa di dalam politik itu, jadi dengan Nabi mendirikan, mengasas negara
sebuah bentuk negara di Madinah, kita paham di sini dalam sejarah manusia bahwa cara yang paling cepat untuk mampu mewujudkan sistem politik yang paling kuat itu adalah dengan mengikuti kaidah-kaidah berpolitik yang diasas oleh agama. Yang dalam agama. Mengikuti akhlak. Politik yang mengikuti akhlak. Ada kaidah-kaidah agama. Mau cepat perpolitikan kita sehat, negara kita sehat dan kuat, pakailah dalam asas berpolitik itu asas yang bersumber daripada agama. Nabi langsung mewujudkan kaidah-kaidah itu dalam kehidupan. Bahasanya Nabi menancapkan sesuatu tepat pada tempatnya gitu. Sehingga tidak perlu harus banyak dirombak. Tak salahnya tamita cara lagi nyoy salah cik, cara lagi cik, salah cik. Jadi memakan banyak waktu untuk mendapatkan format yang bagus. Karena apa? Tanya manteng tak coba-coba. Tetapi kalau seandainya sedari awal sudah caranya benar, sesuai dengan kaidah, akan cepat berhasil dan akan kuat dia. Seperti orang buka bisnis juga. Kalau dia tidak betul-betul tahu apa yang harus dia lakukan, nyope yang pah dapat blow, bagaimana cara kita berbisnis yang baik, ya. Maka dia akan coba sekali rugi, coba yang lain bangkrut, coba ini, coba itu. Dia belum mendapatkan format bisnis yang pas. Tapi kalau dia sudah tahu format bisnis yang pas menurut dia, menurut tempat, harus tanya pegak, siap tak guys? Kuat terus. Begitulah istilahnya. Maka Rasulullah ketika mendirikan negara Madinah mengasas atas dasar kaidah-kaidah yang benar dengan tuntunan daripada Al-Quran, dan beliau terapkan dalam sunnah-sunnah beliau dengan cara benar sehingga negara yang beliau bentuk itu kuat. Maka kalau ada, kita tidak bisa terima kalau ada yang bilang bahwa kalau kita berpolitik nyan hajat damayakai akhlak ina hati. Politik itu kejam sekali. Itu dengan mudah politikus kita mengatakan hari ini adalah politik itu kejam. Bukan politik yang kejam, andanya yang kejam. Saudara yang kejam. Karena politik itu tidak ada kekejaman di situ. Rasulullah telah membuktikan. Karena apa? Politik dengan memakai asas-asas daripada Al-Quran, Sunnah dan juga daripada agama, dia tidak akan menjadikan politik itu kejam. Bahkan politik itu menjadikan mengayomi, akan menjawab tantangan maslahat dengan cara yang lebih baik. Ada akhlak di situ. Politik dengan mengandalkan akhlak dan nilai-nilai kebaikan. Buktinya mampu mewujudkan kekuasaan secara cepat dan kuat. Tapi kalau ada yang mengatakan sekali lagi bahwa politik di mana-mana kejam tak politik, ya. Bukan politikusnya yang kejam, politik itu tidak kejam. Karena asli politik adalah, kalau kita lihat para ulama Islam mengatakan makna politik atau siasah itu adalah apa? Makana fi'lan. Ya. Makana fi'lan. Al-abdu aqrab ila shalah wa ab'ad anil fasad. Maka makana fi'lan fi tahqiqil maslahah aqrab ilal islah ila shalah wa ab'ad anil fasad. Politik itu adalah mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba, bagi manusia, bagi pribadi-pribadi, bagi masyarakat, bagi rakyat, yang menjadikan mereka jauh daripada kerusakan, dekat pada kebaikan, pada salah menang. Itu politik. Walaupun kadang yang harus kita lakukan hanya gepuput le orang awai, tidak dikerjakan oleh orang-orang zaman dulu. Yang penting menjaga kemaslahatan hamba, menjaga kemaslahatan manusia. Gimana cara kita jaga? Gimana cara tanya jaga? Memakai kaidah-kaidah akhlak, asas-asas yang diasas dalam agama kita.
Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh misalkan beliau bersabda dalam hadis beliau sahih Imam Bukhari, kata beliau apa? Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakuna nadamah yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'sat Fatimah. Hari ini kita dalam masuk dunia politik hari ini, masa berpolitik hari ini, akan muncul di kalangan kita, di antara kita memang yang syahwat untuk berpolitik, syahwat kekuasaan, apa yang disebut dengan hubbur riyasah. Ya. Mulai kita apa? Syahwat kekuasaan muncul. Kita harus bahasakan dengan syahwat kekuasaan, betul. Sebagaimana kita punya syahwat makan minum, punya syahwat daripada jinsiyah, begitu juga syahwat kekuasaan atau riyasah. Ini muncul nih, syahwat ini. Maka catatan ingin kami sampaikan, Nabi SAW mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian nanti akan berambisi untuk riyasah. Riyasah itu mendapatkan bagian daripada kekuasaan. Wasatakuna nadamah yaumal qiyamah. Maka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'sat Fatimah. Ya. Enak di awalnya, tetapi sulit ketika dia sudah berhenti dan putus. Artinya apa? Nikmat, enak ketika kita di awal-awal berkuasa, tetapi sulit sekali ketika kita putus. Seperti bayi, dia yang ketika dia menghisap ASI enak sekali ketika dia dapat menghisap ASI dari ibunya. Tapi ketika dia sudah disapih, sulit sekali, berat. Nabi ibaratkan orang yang mencari kekuasaan dengan hubbun, dengan kesukaan, kecintaan, syahwat dia itu, dan dia dapatkan kekuasaan itu seperti seorang bayi, yang bayi itu masih menyusui pada ibunya, tapi ketika tiba-tiba harus diberhentikan, nggak boleh lagi menyusui, kiban. Apa yang akan terjadi? Itu sungguh pendekatan yang Nabi buat itu luar biasa. Itu yang akan terjadi kepada orang yang berkuasa. Setelah itu misalkan tiba-tiba kuasaannya putus, hanali, berat. Rasanya nggak mungkin saya hidup tanpa minum ASI gitu. Han mungkin lo menyahanayatu, han mungkin lo yuk, sulit sekali. Ya. Itu Nabi katakan, satahrisun, kalian akan berambisi untuk itu, kata Nabi. Maka kalau berambisi, ini akan terjadi nantinya. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah, beliau sampaikan bahwa ada dua orang dari kaumku, dari Yaman berarti, karena Abu Musa al-Ash'ari asal beliau dari kabilah Yaman. Ada dua orang dari kaumku datang kepada Nabi. Jadi kaum lo orang kampung lon, mereka datang kepada Nabi SAW meminta kepada Nabi, ya Rasulullah amirna, ya Rasulullah amirna apa? Jadikan kami sebagai amir, ya, sebagai kepala J, menjadi bupati atau gubernur pada saat itu, ya. Ya Rasulullah, berikan kepada kami sedikit kekuasaan untuk kami punya kuasa, gitu. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau apa? Inna la nu'ti hadha man yahrisu man sa'alahu wala man yahrisu alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami inna la nuwalli amrana hadha man sa'alahu. Kami tidak akan memberikan kekuasaan pada orang yang meminta, wala yahrisun, dan juga tidak kepada orang yang berambisi untuk itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan memberi itu, kata Nabi. Nabi tidak berikan orang yang minta dan juga orang yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Kami nggak akan kasih, kata Nabi. Yang ini akhirnya menjadikan para ulama di dalam Islam, mereka berbeda pendapat. Bolehkah dalam kekuasaan ini orang berambisi dan mencari, meminta,
atau tidak boleh? Sebahagian para ulama mengatakan memang tidak boleh dikasih kepada orang yang meminta. Orang yang berambisi untuk kekuasaan nggak boleh dikasih. Karena orang yang sudah berambisi untuk kekuasaan, dia akan nantinya akan menyesal di akhir. Menyesal bagi dirinya dan akan membuat kerusakan juga bagi yang lain. Tapi para ulama lain mengatakan boleh mencari kekuasaan dan meminta. Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya pada Nabi Yusuf. Ya. Dalilnya dalam surat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meminta kekuasaan. Ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku sebagai bendahara negeri. Ini hafizun alim. Aku paling tahu, aku paling pintar dalam menjaga dan juga sangat paham, sangat tahu. Nah, jadi para ulama yang lain mengatakan boleh untuk meminta kekuasaan itu. Beda pendapat para ulama dalam ini. Beda pendapat ini sangat lumrah sekali. Kenapa? Ya namanya orang yang berambisi, untuk itu orang yang berambisi akan sulit nantinya dia untuk menjaga kaidah dan menjaga dirinya. Kenapa? Dia punya ambisi kuat di situ. Susah untuk mengikuti jalur-jalur yang benar. Nabi Yusuf meminta, beliau meminta. Kenapa? Beliau hafizun alim, beliau punya profesionalitas di bidang beliau yang minta itu, bendahara negeri, dan alim kata beliau, sangat tahu dan paham akan itu. Maka para ulama mengatakan boleh seseorang meminta kekuasaan, berambisi ataupun dia mencari kekuasaan sedikit, mau jadi pemimpin secara bahasa kita adalah eksekutif, ya, atau mau menjadi bagian daripada legislatif, itu juga adalah bagian daripada kekuasaan, dia punya kekuasaan di situ. Boleh misalkan dia minta, tetapi dengan syarat apa? Dia punya keahlian yang benar di bidangnya. Ahli di bidangnya dan dia sanggup buktikan. Ya, seorang yang meminta sekarang kan dia akan nebrile baru lun buktikan. Nebrile, kamu benar no? Nejuk ke lun ile baru lun buktikan saya mampu. Nabi Yusuf meminta, beliau mengatakan bahwa beliau sangat paham akan itu dan juga beliau tahu, ya. Beliau buktikan setelah itu betul. Sejarah mencatat. Ketika beliau meminta, kemudian sejarah mencatat beliau berhasil menjadi bendaharawan negeri Mesir dengan cara yang sangat luar biasa. Dicatat dalam sejarah keberhasilan beliau. Sehingga akhirnya permintaan beliau terhadap kekuasaan menjadi terpuji. Karena apa? Berhasil beliau buktikan. Sejarah mencatat pujian itu. Sekarang bagaimana kalau kita meminta kekuasaan, lalu setelah dijo han sanggup tak buktikan lagi tanya mampu di sini. Bahkan payah taplung dari wajah orang, baik merempok dengan orang ada je dia berkuasa ni. Maka sejarah akan mencatatnya, meminta warakan pakon. Nyoh han aja tak apa lagu. Itu kan khizyun yang kata Nabi. Itu khizyun wa nadama. Itu adalah menghina diri sendiri. Itu maksudnya. Menuju ile baru membuktikan. Hai betul cik lagi yang cara aja. Tapi ingat sejarah akan mencatat. Anda meminta ini. Setelah itu anda akan membuktikannya. Menyahan sanggup membuktikan. Sejarah akan mencatat. Yang meminta apakah membuktikan han sanggup lalu. Ya. Itu kan dicatat. Maaf cakap kalau seandainya Nabi Yusuf bukan seorang nabi, beliau meminta dulu, maka yang tercatat apa? Enggak sanggup beliau buktikan setelah itu. Kan hari ini akan dikenang sampai hari ini. Model-model orang lagi kekuasaan zaman. Sejarah enggak bisa lagi untuk dibalik. Enggak bisa untuk dibalik. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa boleh, ya. Seseorang meminta kekuasaan itu yang mereka memiliki ahliyah. Ahliyah apa? Ahliyah zahir wa ahliyah batin. Punya ahliyah ini adalah keahlian, bahasa Melayunya sudah dimelayukan atau diindonesiakan. Punya keahlian itu bahasa Arab sebenarnya. Ahliyah, punya keahlian dia.
punya profesionalitas di bidangnya, ahliyah zahir, ahliyah batin. Ahliyah zahir apa? Keahlian, profesionalitas dia dari sisi ilmu dan amal, itu zahir. Ilmu dan amal, secara ilmu dia miliki, karisma dia punya, ketegasan dia miliki, prinsip hidupnya ada, ya. Kemudian orang mau mendengarkannya, orang angkat tabik dengan karena karisma dia, memang juga punya keahlian di bidangnya, amal juga ada. Hari ini hari-hari telah dibuktikan juga. Dalam praktek hari-hari memang ganyan di bidangnya menyagemekat rego tabik, tetapi menyagedang itu biasa aja pak. Ganyan menan, cik style ro gainan. Amal, dia punya amal di situ. Kemudian ahliyah batin. Ahliyah batin, keahlian secara batin. Apa itu? Ya. Kata para ulama, at-taqwa wal ikhlas. Ada ketakwaan dalam dirinya dan keikhlasan. Man menyesa andai ji neek entre hanaji lempu apa kiban. Neek entre tetap payah wengi tangan cik. Ya. Siapa hana belau hai ka dua periode di legislatif hana tapi nang murmo hana yang baru long kiban. Merumoh hai ta pedang anak tekanyo merumoh hai pedang lo memoto hanam gantau kiban at-taqwa wal ikhlas hana masalah takwa dan ikhlas ahliyah zahir ahliyah batin kata para ulama. Makanya kita lihat ketika datang Abu Zar, ya, Abu Zar ini bicara masalah ahliyah ini. Datang Abu Zar meminta kepada Nabi SAW. Abu Zar ini, ya, Abu Zar ini adalah sahabat Nabi, sahabat dekat beliau. Dan kita tahu bagaimana solehnya Abu Zar itu. Abu Zar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak pakai aku? Pakai elon. Pakai di sini pakai menang-menang, pakai untuk untuk berkuasa. Nabi berikan sedikit kekuasaan. Bukan berarti Nabi turun kuasa diganti dengan Abu Zar. Abu Zar enggak ada minta itu. Beliau minta adalah sedikitlah kekuasaan, diberikan tanggung jawab untuk mengurus umat ini. Ada kepedulian beliau untuk kekuasaan itu, sedikit ada diberikan. Ala tasta'miluni. Ini orang baik loh, bukan orang jahat, orang soleh lagi. Nabi kenal siapa Abu Zar. Apa kata Nabi SAW? La innaka dhaif, kata Nabi. Wahai Abu Zar, engkau ini dhaif, gatanya la'eh. Bahasa artinya la'eh, bahasa Arabnya dhaif. Ya, la'eh dengan dhaif sama aja. Macam orang Aceh hana tak pah ke murno ilmu tajwid jaman, sehingga ubah la'eh. Ya, dhaif. Ya. Jadi dhaif kata. Lemah di bidangnya. Lemah siapa? Tidak ada ikhlasnya. Tidak ada takwa daripada Abu Zar. Ikhlas dan takwa ada sama Abu Zar, tetapi keahlian zahir, zahir beliau tidak miliki. Ketegasan untuk itu, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab yang besar untuk mengurus orang, Abu Zar nggak bisa itu. Tapi kalau pribadi beliau sidro tu soleh. Tapi kalau takut dikasih tanggung jawab besar, bukannya soleh jadi solah nanti. Idon punya siro nubi yang kanyo kabutoi. Nurus keluarga na, kemudian bisnis yang nado nuru mentang. Tapi punya tajuk yang raya do nah mampu bilang. Punya ikun legok macam mana mudih kamirah pinyong tu, kabumeh ni. Baru ikun legok bacutnya. Idon tajuk tanggung jawab nyo hana malam ada urang ijak rumah le nyo don nyo hasil don. Tapi nuruh yang kena wadon sangat beda-beda kemampuan tidak dikasih sama Nabi, bukan hanya gara-gara kajroh dak kalau nyo solat berjamaah tapi na ganyan. Nyo sang je tapi sebagainya. Belum tentu. Dia hanya mampu baik untuk dirinya sendiri, belum tentu mampu memperbaiki orang lain. Enggak punya semua orang punya keahlian itu. Enggak dipakai sama Nabi SAW. Innaha amanah, kata Nabi kepada Abu Zar. Wahai Abu Zar, engkau ini dhaif. Wa innaha amanah, ya engkau minta ini amanah. Allah titipkan amanah kepada Nabi. Kemudian kalau Nabi amanahkan kepada orang lain, ya engkau akan ambil bagian daripada amanah ini untuk mengurus umat.
Kau akan ambil itu. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama, dan nanti pada hari kiamat ini khizyun wa nadama, menjadi kehinaan dan juga penyesalan. Illa man adda bihaqqiha, illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Kecuali, kata Nabi, yang tidak akan nyesal ini. Justru dia akan menjadi amal solehnya ada di situ. Dalam kekuasaan dia dapat amal soleh, bahkan di situ dia menjadi orang soleh. Dalam kekuasaan ada orang yang justru menyesidra waganya, hanam dan biurang. Tetapi ketika diberikan sebuah kepercayaan, di situ tampak amal soleh dia, di situ nampak siapa dia. Itu di kalangan kita ada. Macam-macam diciptakan orang oleh Allah, diciptakan manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Tak usah barokan iya lepah. Tapi ketika diberi tanggung jawab, lebih beringas ganyan dari orang lain. Ya, dia punya kemampuan di bidang itu. Ya. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan cara yang benar, kata Nabi. Wa adal ladzi alaihi, dan mampu dia tunaikan apa yang diberikan tanggung jawab padanya. Itu saja yang enggak akan menyesal itu, kata Nabi. Bahkan dia akan dapat amal soleh yang baik. Bahkan dia akan banyak berbuat membantu orang, karena dengan sedikit kekuasaan yang ada, kita mampu mengurus makhluk Allah, hamba Allah yang sangat banyak. Maka amal soleh kita akan sangat banyak sekali. Ya. Yang mengambilnya dengan cara yang benar dan mampu menunaikannya. Ini perlu harus menjadi catatan di awal kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya, di Aceh kah dan Indonesia seluruhnya, kita katakan. Ya. Jadi dengan demikian, saya harus melihat kemampuan saya untuk naik menjadi apakah bupati nanti, apakah menjadi calon gubernur, atau menjadi calon legislatif. Ustaz, undang-undang kita enggak membatasi, siapa saja boleh naik, siapa saja boleh mencalonkan, tidak membatasi. Kayaknya mana? Kenapa Ustaz membatasi misalkan? Kenapa ni apa-apa? Semua boleh. Yang toko di jalan baru tanyanya kai pegak dibangun pada buah toko. Ya. Di toko di jalan baru kita itu dibangun banyak. Siapa saja boleh beli kan? So mentang je blow tokonya, kayaknya mana? So tham blow tokonya. So mentang je blow punya pegang dijual. Siapa aja boleh beli. Apakah semua mampu beli itu? Walaupun semua boleh beli, enggak dilarang untuk beli toko itu, enggak dilarang. Belum kayak juga dijual harga khusus langsung kepada tanpa perantara. So macam je belah debu, hana hitamnya. Tapi semua orang punya kemampuan beli itu? Enggak lah. Ilo payah lon tetero. Menyesandai di pemasukan cuma 2 juta hati beli. Lunjuk belah cik je. Gimana cara? Payah mutang bak bank le. Ya, mutang bak bank, pedang rumah lah sebagai anggunan sudah pegang. Nyan drone berat itu nih. Nyan menjadi hana bayi tengah rumah-rumah disita, anak-anak hanam ho tinggal demi sebuah tokonya. Lu payah lu pikir-pikir, saya harus pikir-pikir banyak lo. Kemudian saya bukan tipikal pembisnis. Lu blow toko, lu sewa ke gua, ipengut lego mungkin. Ya, atau lu pegaknya ipengut lego, ya. Saya berbisnis enggak bisa, enggak mampu. Lu harus lontet-hero cik. Maka begitu juga mau jadi bupati, mau jadi caleg atau apa saja, semua saya undang-undang memperbolehkan. Iya, memang diperbolehkan. Tapi lu payah lontet, lontot. Saya harus tahu diri siapa. Undang-undang hana hitam ini atam nenon. Memang sama lagi hamba benar cik. Saya punya kemampuan di bidang apa? Saya punya modal besar. Saya akan investasi di toko itu, dan saya memang punya link bisnis yang bagus. Saya punya keahlian. Oh silakan. Itu memang urung bisnis berarti yang cok tokonya. Han sewa ke kau, enggak mau sewakan sama orang lain, jualan sendiri. Bahkan akan lebih untung nanti. Kenapa? Saya enggak harus bayar sewa lagi. Saya bahkan ini toko jadi investasi untuk masa depan, dan dalamnya saya bisnis lagi. Lenya lun tinggal lo minan. Rumah ya tu lagi Cina je pokok. Hana belo rumah dia, ya tu rumah. Berkaya raya aja, rumah tetap dalam toko. Itu dan bisnismen sejati berarti kamu tu yang blow je tokonya. Don memang bidang blow. Begitu maknanya ya, menan makna je.
Jadi jangan ketika syahwat legislatif ini terbuka nanti kita nah tidak cuy mbak kedai kopi bah sang don pai hai kalinya kalinya tu menyakan kalinya je hanali tu kata kejut. Nyo hana matali ke memang umur pi hanali. Nyo kalinya mabih tiga. Betul-betul itu nyo. Lun siap lun dukung. Padahal dah depu lun hana kemampuan di bidangnya. Jangan kemampuan dengan habagok terai. Yang nak kemampuan. Jadi hati-hati kalau syahwat politik ini terbuka, saudaraku yang dimuliakan Allah. Enggak semua kita berhak untuk itu. Makanya keahlian ini, kemudian akhlak juga. Ya. Sanggup enggak saya menghadapi godaan kekuasaan yang banyak nanti? Maka dari sini catatan awal kami sampaikan tadi kepada siapa saja yang menjadi calon nanti. Yuk. Lihat yang mau jadi caleg nih, bakal caleg. DPD kamu mulai ramai urun daftar no. Yang melagu berokan, yang melawak berokan kamu mulai tamam ya. Ini syahwat kekuasaan ini. Ya. Syahwat kekuasaan. Dan maaf cakap, hari ini ada istilah seakan-akan dalam dunia politik kita, urang yang hana buat dan memberitik lu. Ni maaf cakap. Nyobut nyo hana buat dia hana nyo beritik tanggal nyo ke. Ya. Beritik, maaf ya. Bahkan kenapa ini godaan syahwat kekuasaan, syahwat politik kita. Maka catatan di awal kami sampaikan, lihat ini kepada keahlian kemampuan kita di situ. Lalu kemudian bagi ingin yang mencalonkan diri apa saja mau dicalonkan sebagai apa, lihat di dalamnya itu saya mau jadi anggota DPR ke, narjana kena jok anggota DPR RI ke, tapi DPR K ile, DPR A je, kemudian baru DPR RI. Jut ni pegang lagi, silakan. Ketahui dulu. Idon yang kana yang kiban di dalam je. Tanya ngilai ba urang-urang yang ka berkuasa asalnya yang menjadi anggota DPR le. Kalau mau naik ni calon-calon baru, adik-adik yang masih muda-muda kalian juga yang mau mencalonkan diri, tanya dulu yang bagi yang sudah berkuasa atau jadi anggota DPR hari ini, tanya dulu, kiban godaan di dalam ni pernah. Menyentungku hut rupiah hinan. Bisa bukan? Ya. Contoh. Ya kita tahu pakan tungku-tungku hut rupiah hinan, bisa bukan ya? Oh, gara-gara menom kada apa? Kemudian kita tahu tantangan di dalam secara akhlak agama kita. Akhlak dan agama itu ya. Jangan sampai nanti nadamah menyesal hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyom akan mengganggu agama lo di dalamnya na Tuhana. Ya. Tahu tantangan itu. Oh, bagi lon yang mudahnya, buk lagi nyan. Draw ko hana kurun tepe lagi nyan. Tamang dalam besi draw aku tetap hangkutin. Ya. Berarti memang sanggup tantangan itu, masuklah. Jangan nanti mengatakan di situ, jadi dah pegang hai, idro nu pakan ka sama lagi urang lain go den tamong kenan. Idro nah hanan rasa lo nu ci tamong. Nyan apa? Idro yang ka tamong hanan depe lagi nyan, bawa ten tamong baru depe. Bid berarti maaf cakap jahil Anda. Idro lagi nyan kejadian dalam hanan depe, bawa ten tamong baru depe. Kamu pakap di dalam berarti binasa ron. Ya kan? Itu nah hana depe lagi yang kejadian di dalam. Hana, waca ku tambang baru ku depe. Binasa iron berarti. Cari tahu dulu sebelum masuklah. Sebelum masuk cari tahu dulu kibai dalam ji. Penarimu nabuya, ya. Kan kita tahu dulu. Ada pegang. Iya, geredo kai di dalam ina. Kemudian yang hai dengku, kibai dalam ina. Cukup berat di dalam ina, ha? Kiba dalam metamong ke kena. Ikamu nyari lagi nya. Ya. Ikamu matang nakai, bukan? Kiba matang nakai menyebrai dalam ham tamong kamu. Matang lebih ke muplung, memperselamat drone. Idon home ninan, pu ikap di buya, ikap di rimu bahnan. Kan berarti kita binasa. Kita jahil begitu. Jadi jangan hanya sekedar semua boleh mendaftar, mampu telah mendaftar, hai dengku. Boleh. Ketahui dulu tantangannya apa di sana. Mampu gak saya nanti keluar dengan selamat di situ? Bagaimana dengan akhlak saya nanti? Bagaimana dengan agama saya di situ nanti? Baik sampai ruluh agama alun, ruluh akhlak alun di sini. Kemudian tubik dari sini tusuk luar, tusuk dempa.
Itu harus diperhatikan dengan baik ya. Bagi masyarakat ketika hana ramai orang legislatif yang semakin mudah kalau entah yang pah. Kadang ketika ramai yang mencalonkan diri jadi legislatif yang god sebenarnya gaduh. Sebenarnya ganyan pah yang dia. Tapi na lain yang habar raya su tu kena lebut yang godnya hana deh ba urang. Kenapa? Ramai tak urang muka tirado, urang muka capli, urang muka nyondo yang dia hana pah. Semakin sedikit calon nanti, semakin jelas mana kita pilih yang terbaik daripadanya madu. Jadi yang kurang mampu ben calonkan diri supaya nya aduh bak kamu yang mampu kamu pilih madu. Jadi hana kertas suara api hana le, hana usah kertas suara pegak raya tembayangnya bela madu. Semakin leureun semakin mumang masyarakat. Semakin sedikit semakin baik. Maka partai-partai juga begitu, pilih yang terbaik saja, calonkan itu. Yang hana apa nya aduh calon terbaik tanya. Supaya lebih amanah nanti. Kayak tak pula jurung pokoknya pun han cok DP buh-buhanan aja. Leunya le buhanan yang ternyata ganya yang raya su leunya masyarakat umum tampahnya. Raya su kayak yang nak ya. Maaf ya, ini adalah untuk menjadi catatan kita bersama untuk kita pikirkan sedari awal. Karena ini akan mendaftar akan ini. Jangan sampai nanti sudah mulai kampanye baru mendengar habarnya baru juga kami sampaikan seakan menuduh bapak-bapak calonkan diri kanyon sangkal kalau tuduhannya bukan. Kita di awal-awal kita sampaikan ini. Nah, lihat kepada kemampuan kita dan lihat kepada pertimbangan akhlak dan agama kita nanti akan rusak tidak. Sehingga sabda Nabi dalam riwayat Imam Turmuzi, ma dzibani al-Zariyani ya, bi afsad alal ghanami min hirs alal dunya min hirsi alal mal wa syaraf lidinihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi bahwa dua Zi'ban ini adalah serigala, dua serigala yang lapar dilepas di depan kawanan kambing itu tidak lebih berbahaya daripada orang yang mencari harta dan juga nama baiknya akan lebih merusak terhadap agamanya. Orang yang mencari nama dan mencari harta, kata Nabi, itu lebih merusak terhadap agamanya daripada dua serigala yang lapar dilepaskan di depan kawanan kambing. Begitulah sabda Nabi. Serigala yang emang dia dahat di depannya kawanan kambing, kita akan pikirkan betapa dia akan melahap kambing itu. Kata Nabi, maka cinta kepada harta, ingin dapat harta yang banyak, kemudian juga ingin dapat pandangan dan kekuasaan serta nama baik, itu akan lebih merusak terhadap agama daripada serigala terhadap itu. Agama dah karullah untuk belehun. Jangan cuma hanya pikirkan untuk merompak belanja, kemudian napengnya peng je, duit daripada kekuasaan saya akan memiliki sekian. Kalau merusak agama, jangan. Jangan kalau merusak agama kita. Lebih agak sedari dini jangan. Hati-hati ngurun cuy-cuy don bagi kedai kopi duk ngan pegah hati-hati. Don opi menancip, nya depe ganya hanapai. Cik gian tengah minta-minta baik ne keun membaca bahkan ne pegah don hati ne pegah. Ne peiem supaya syahwat ganya bitron sayang ganya. Ada loh orang seperti itu. Ngan tanya maaf cakap apa? Ganya cik mat tengah minta-minta, gemita mata cik urun keun pah don. Oh kapah ya. Langsung cik tengah minta-minta urun keun pah. Tapi dah debu ganya lemah. Sayangi saudara kita, jangan. Yang kananya mensyukuri mentang, yang jeh bah gobek don. Kalau long kalon don han mampu di bidangnya. Sampaikan itu. Ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi sedikit pemikiran bagi kita dan perenungan bukan cuma yang menjadi bakal calon, tetapi juga adalah bagi kita ini untuk melihat kawan-kawan kita, saudara kita. Kalau memang ada yang mampu, yuk sampaikan. Ya, sampaikan. Sehingga juga nanti tidak ada istilahnya apa? Le payah pakai belanja dan peng, payah tasak dengan peng. Ya, karena ada yang tanya juga misalkan begini, Ustaz, kiban caranya ini, jika mau menyahanam pakai peng, si hanai turi kamu. Ya.
Ya, ini catatan akhir ya. Kalau kami tidak pakai uang, ini hanya tajuk peng, saya hanya pilih tanya. Saya ingin katakan begini, bahwa sesungguhnya kita itu dipilih karena orang sudah mengenal kita dan mereka mengenal kita karena memang dedikasi kita kepada masyarakat. Masyarakat melihat ini memang sosok yang berbuat untuk masyarakat. Masyarakat kaituri tanya. Tapi kalau masyarakat tidak kenal kita, tidak kenal dedikasi kita di dalam masyarakat, akhirnya kita mau dipilih juga, maka kita harus tapesak dengan pelain, tapesak dengan peng, demi supaya dituri. Tapi dituri bukan kitanya, tapi uang kita yang mereka kenal. Maka ini akan binasa bagi kita, caranya akan salah, menjadi haram. Akhirnya nanti semuanya juga akan ikutan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka catatan akhir sekali 1 menit saja adalah bahwa musim politik di Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang, bukan cuma di Indonesia saja, negara yang sedang berkembang, politik mereka itu politik yang sedang kena hama. Kalau boleh kita katakan, politik kita itu masa-masa politik kena hama, bukan politik yang sehat loh. Musim politik kita dari tahun-tahun yang lalu dan tahun yang akan datang ini politik yang tidak sehat. Musimnya sedang musim tidak sehat. Kalau bahasa tanaman, musim kena hama. Kalau seandainya Bapak ingin misalkan jak pula capli, kalau bahasa saya pula cabai yang mau kita tanam itu kita tahu ini sedang hama cabai, tapi harganya mahal itu harganya, tergiur dengan harga mahal. Tapi tahu cabai ini musimnya musim kena hama, menyana pula cip ini tanggung geron ya, hanya tergiur gara-gara harganya mahal. Hati-hati. Kalau tahu dia sedang kena hama, necok tanggung jawab beraya ataupun tidak siap rugi dengan itu, maka pula kacang. Jangan pula cabai, pula kacang. Karena ini sedang hama cabai. Hama cabai itu sedang hama misalkan. Maka dengan cari untung dengan cabai, walaupun nanti tergiur dengan harganya yang mahal, tapi pula kacang. Begitu juga bagi politik kita. Kalau tahu musim politik kita ini, masa kita ini sedang politik memang kurang sehat, berarti politik kita ini sedang hama ini. Maka baik nepula yang lain kalau memang mau cari untung. Kalau kita nggak sanggup dengan hama politik yang kurang sehat. Tapi akan sampai suatu masa politik kita akan sehat. Entahkah pada anak cucu kita nggak perlu uang untuk berpolitik, tapi cukup dengan sebuah ide, kita akan dengan mulus akan mudah untuk seperti negara-negara yang maju hari ini. Semakin seorang memakai uang, semakin nggak dipercaya oleh orang. Itu negara-negara yang maju, yang mempromosikan diri kena ke caleg, cukup gejak buat rumah-rumah ngai tangan gueng, bahkan payah gepedeh ro gahan apeng. Semakin itu dipercaya, menyang pedeh ro gahan apeng, percaya. Dan dia sendiri yang datang rumah-rumah gejak dan menjanji apa yang akan dipilih dengan mudah oleh orang. Itu politik sudah sehat itu di negara-negara orang, kami sudah melihat sendiri. Sedangkan politik kita ini politik kena hama, maka hati-hati cari untung pada menanam tanaman di musim kena hama. Begitulah mungkin catatan terakhir. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Laki maah menyana hana mukurang hana mukenang baurun rona ya hal pada saudara-saudara kita, dan kami mendoakan kepada saudara-saudara kami di legislatif yang mana diselamatkan oleh Allah dan juga menjadi dedikasi baik bagi umat dan berbuat terbaik bagi umat, menjadi amal soleh bagi urun rona. Kamu mengetahui yang di legislatif kah di kepemimpinan hari ini banyak juhud urun drone, bud urun drone yang menjadi kebaikan bagi umat, mudah-mudahan terus dipertahankan dan itu menjadi amal soleh bagi urun drone, dan hanya Allah yang tahu insyaallah taala akan kebaikan-kebaikan urun drone yang nadi legislatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.